kelompok 7 Inida. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Pemantauan Kondisi Tanah Pertanian Jagung secara real time. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku Hasya dengan NIM terakhir 004. Aku Naswa dengan NIM terakhir 028. Aku Sevilla dengan NIM terakhir 064. Aku Afriala dengan NIM terakhir 082. Dan aku Hana Kanita dengan NIM terakhir 034. Latar belakang pada bagian ini menjelaskan kondisi awal yang nantinya akan menjadi dasar masalah yang akan dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertanian berhadapan dengan situasi yang semakin menantang. Kondisi tanah berubah dengan cepat, kebutuhan produksi naik, sementara penggunaan air dan nutrisi harus lebih hemat. Oleh karena itu, cara kerja yang hanya mengandalkan kebiasaan lama atau cara tradisional tidak lagi cukup. Melalui pendekatan smart farming yang memanfaatkan perangkat Internet of Things, data dari lahan dapat dipantau secara terus-menerus dan diterjemahkan menjadi informasi yang berguna. Pada pembahasan ini, kami memfokuskan 4 aspek utama kondisi tanah, yaitu suhu, kelembapan, NPK, dan tingkat pH. Dengan mengetahui perubahan pada 4 parameter tersebut, pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistem pertanian dapat beradaptasi lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya yaitu dekomposisi persoalan. Di sini persoalan yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Oleh karena itu, sistem kami dipecah menjadi 5 submasalah. Yang pertama adalah input data tanah. Data-data yang diterima mencakup berbagai parameter penting, yaitu pertama, tingkat keasaman tanah dari sensor pH, kedua, suhu tanah dari sensor suhu, ketiga, kelembapan tanah dari sensor kelembapan, dan yang terakhir, kadar nitrogen, fosfor, dan kalium NPK dari sensor NPK. Yang kedua yaitu pemrosesan data. Proses yang dilakukan pada sistem ini yaitu yang pertama, analisis kondisi pH tanah, apakah terlalu asam, ideal, atau terlalu basa, dengan menggunakan nilai pH idealnya 5,5 sampai 7,0. Yang kedua, analisis kondisi suhu tanah, apakah terlalu rendah, ideal, atau terlalu tinggi, dengan nilai suhu ideal yang dipakai 23 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Yang ketiga, analisis kondisi kelembapan tanah, apakah kering, ideal, ataukah basah, dengan nilai kelembapan ideal 70% sampai 80%. Yang keempat, analisis kondisi kadar nitrogen, fosfor, dan kalium, apakah kurang, ideal, atau berlebih, dengan nilai kadar nitrogen yang ideal 30 sampai 60 mg per kilogram, fosfor 20 sampai 45 mg per kilogram, dan kalium 120 sampai 190 mg per kilogram. Dan yang terakhir, perbandingan data terbaru dari sensor dengan data yang sebelumnya, apakah trennya itu naik atau turun. Yang ketiga, pemberian rekomendasi. Formulasi rekomendasi dibagi menjadi 6 sesuai kondisinya. Yang pertama, apabila pH terlalu asam atau terlalu basa, sistem akan memberikan rekomendasi silahkan tambahkan kompos. 2. Apabila tanah terlalu kering, sistem akan merekomendasikan silahkan siram tanaman. Terakhir, apabila kadar nitrogen, fosfor, dan atau kalium kurang, sistem akan memberikan rekomendasi silahkan tambahkan pupuk. Dan ketika diklasifikasikan sebagai berlebih, sistem memberikan rekomendasi stop pemberian pupuk sementara. Yang terakhir, output dan tampilan. Output dari pemrosesan data ditampilkan dengan memuat 1. Status kondisi tanah saat ini, 2. Penampilan rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir, penampilan tren status kondisi tanah. Selanjutnya, bagian abstraksi, di mana kami hanya meninjau beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, sehingga beberapa hal lainnya tidak berpengaruh dan langsung dapat diabaikan. Yang pertama ada curah hujan dan intensitas cahaya. Hal ini tidak perlu dipertimbangkan karena sistem hanya berfokus kepada kondisi tanah secara real time, sehingga faktor lainnya seperti lingkungan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam analisis. Yang kedua ada perhitungan agronomi. Hal ini juga tidak perlu digunakan karena status kondisi tanah langsung ditentukan berdasarkan nilai ideal, seperti suhu, pH, kelembapan, dan kadar NPK
tanpa memakai perhitungan teknis. Yang ketiga, ada tekstur atau kepadatan tanah. Hal ini sulit disimulasikan karena data yang dihasilkan bersifat analog, sehingga tidak dapat direpresentasikan secara digital dengan akurat dalam sistem ini. Pengenalan pola, di mana hal ini merupakan kemampuan untuk mengenali kesamaan atau pengulangan dalam suatu sistem. Pada sistem ini, terdapat beberapa pola yang dapat dikenali dari cara kerja dan alur prosesnya. Yang pertama, ada pola klasifikasi berdasarkan penyimpangan dari nilai ideal atau optimal yang ditetapkan. Sistem tidak hanya mengecek apakah nilai dari sensor berada di luar nilai ideal, tetapi juga mengelompokkan kondisi berdasarkan arah penyimpangannya. Misalnya, nilai kelembapan tanah dari pembacaan sensor kurang dari nilai ideal, maka akan diklasifikasikan sebagai kondisi tanah kering. Yang kedua, ada pola pemberian rekomendasi. Pola ini bekerja dengan menganalisis kebutuhan tanah berdasarkan klasifikasi penyimpangan dari nilai idealnya. Misalnya, kondisi tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah kering akan diberikan rekomendasi silakan siram tanaman. Yang terakhir atau yang ketiga ada pola tren kondisi tanah, di mana pola ini bekerja dengan membandingkan data yang didapat dari pembacaan sensor terbaru dengan data yang sebelumnya. Misalnya, nilai sensor terbaru itu lebih tinggi daripada nilai sensor yang sebelumnya, maka akan diklasifikasikan sebagai naik. Nah, untuk flowchart dari program ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, program akan menerima input berupa tingkat keasaman tanah, suhu tanah, kelembapan tanah, serta data NPK tanah. Untuk tingkat keasaman tanah, program akan memproses apakah pH tanah berada pada rentang 5,5 hingga 7. Jika iya, maka tanah berada pada kondisi ideal, namun jika tidak, maka program akan lanjut bertanya apakah pH lebih dari 7. Jika iya, program akan menampilkan saran serta kondisi tanah basah. Jika tidak, maka pH tanah terlalu asam beserta sarannya. Kemudian, untuk input suhu tanah, program akan menanyakan apakah suhu tanah berada pada rentang 23 hingga 27 derajat Celcius. Jika iya, maka tanah berada pada kondisi ideal, namun jika tidak, maka program akan kembali bertanya apakah suhu tanah lebih dari 27 derajat Celcius. Jika iya, maka suhu tanah terlalu tinggi, namun jika tidak, maka suhu tanah terlalu rendah. Untuk tingkat kelembapan tanah, program akan menanyakan apakah kelembapan tanah berada pada rentang 70 hingga 80%. Jika iya, maka tanah tersebut berada pada kondisi ideal. Namun jika tidak, program akan menanyakan kembali apakah kelembapannya lebih dari 80%. Jika iya, maka tanah terlalu basah. Namun jika tidak, maka tanah terlalu kering dan ditampilkan saran untuk menyiram tanaman. Untuk input terakhir yaitu data NPK tanah berupa nitrogen, fosfor, dan juga kalium, akan ditanyakan apakah kadar nitrogen berada pada rentang 30 hingga 60 mg per kilogram. Jika iya, maka komposisinya sudah ideal. Namun jika tidak, akan ditanyakan apakah kadarnya lebih dari 60 mg per kilogram. Jika iya, maka komposisi terlalu tinggi. Namun jika tidak, komposisinya terlalu rendah. Untuk fosfor akan ditanyakan apakah kadarnya berada pada rentang 20 hingga 45 mg per kilogram. Jika iya, maka komposisinya ideal. Namun jika tidak, akan ditanyakan apakah kadarnya lebih dari 45 mg per kilogram. Jika iya, maka komposisi terlalu tinggi. Namun jika tidak, komposisi terlalu rendah. Terakhir untuk kalium, apakah kadarnya berada pada rentang 120 hingga 190 mg per kilogram. Jika iya, maka kondisinya sudah ideal, namun jika tidak akan ditanyakan apakah kadarnya lebih dari 190 mg per kilogram. Jika iya, maka komposisi terlalu tinggi, namun jika tidak, maka komposisi terlalu rendah. Setelah semua data input dibaca oleh sensor, maka data tersebut akan diambil tiap 10 menit. Lalu akan ditanyakan kepada pengguna apakah ingin membaca data tren. Jika iya, akan ada decision berupa apakah data naik dari sebelumnya. Jika iya, maka data mengalami kenaikan, namun jika tidak, data mungkin stagnan atau mengalami penurunan. Lalu, jika pengguna tidak ingin membaca data tren, maka program akan langsung menampilkan nilai dan keadaan pH, suhu, kelembapan, NPK, serta saran-saran yang telah diberikan sebelumnya. Lalu, program selesai. Bagian selanjutnya yaitu source code dari sistem yang kami buat. Yang pertama, kami mendapatkan data dari tiap komponen
kondisi tanah yang ditinjau dengan menggunakan fungsi random. Kemudian kita definisikan fungsi-fungsinya, fungsi pengecekan masing-masing komponennya menggunakan def secara satu persatu. Kemudian kita juga membuat fungsi untuk penentuan tren kondisi tanahnya. Kemudian riwayat-riwayatnya masing-masing data disimpan di dalam array. Kemudian disimpan di dalam append apabila kita mau membaca trennya. Kemudian ketika di run, sistem ini mengulanginya secara terus-menerus sampai kita menekan Ctrl+C. Apabila kita ingin menampilkan tren kondisi tanah, maka pada bagian output otomatis muncul tren setiap komponen yang kita tinjau. Tapi apabila kita tidak ingin menampilkan tren kondisi tanah, maka trennya tidak muncul di output. Jadi hanya datanya, kondisinya, dan rekomendasinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini yaitu berpikir komputasional adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan melibatkan proses dekomposisi masalah, abstraksi, pengenalan pola, serta penyusunan algoritma untuk menghasilkan solusi yang sistematis. Prinsip-prinsip tersebut berhasil diterapkan pada proyek ini, yaitu sistem pemantauan kondisi tanah pertanian jagung secara real-time untuk menyederhanakan persoalan agrikultur yang kompleks menjadi rangkaian proses yang sederhana, terstruktur, dan dapat dijalankan oleh komputer. Dengan menggunakan prinsip dekomposisi, masalah utama dipecah menjadi tahapan-tahapan penting seperti pengambilan data sensor, pH, suhu, kelembapan, dan NPK, lalu pemrosesan data, klasifikasi kondisi tanah ideal, serta pemberian rekomendasi otomatis. Abstraksi digunakan untuk menghapus faktor-faktor yang tidak relevan atau tidak berpengaruh, seperti curah hujan atau intensitas cahaya, sehingga sistem fokus pada penilaian utama. Pengenalan pola membantu dalam membandingkan dan mengidentifikasi kondisi tanah real-time dan kondisi tanah ideal, serta memberikan respons berupa rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tanah secara real-time tersebut. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa integrasi teknologi sederhana dengan metode berpikir komputasional dapat memberikan solusi praktis yang bermanfaat bagi pengelolaan lahan pertanian, khususnya dalam meningkatkan efektivitas perawatan tanaman jagung secara keberlanjutan. Selama mengerjakan proyek tersebut, anggota kelompok dapat memiliki pengalaman dan pemahaman baru, yaitu yang pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan permasalahan nyata secara terstruktur. Yang kedua, mampu bekerja sama secara efektif dalam kelompok untuk menyusun flowchart, alur logika, serta program Python hingga menjadi satu sistem yang utuh. Yang ketiga, memahami cara kerja data sensor dan bagaimana data tersebut diproses untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi pengguna. Yang keempat, mampu merancang langkah-langkah penyelesaian masalah melalui proses dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi efektivitas solusi yang dibangun, termasuk menilai apakah sistem dapat memberikan rekomendasi yang konsisten dan relevan dengan kondisi tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Syukran.